Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Humba Daily Life. Pada malam hari ini kita sudah bersama dengan kakak Anton. Ya. Selamat malam kakak. Malam-malam. Sehat ya? Sehat, Oke. puji Tuhan. Oke, kakak, seperti yang kita sudah ketahui bersama dan kami lihat di media juga, Ya. sekarang ini lagi hangat membicarakan tentang kasus Bulog ya. Oh ya, kasus Bulog, iya. Itu kami lihat juga salah satu yang memposting itu adalah kakak juga begitu. Iya. Dan saya pikir ini menjadi kasus yang sangat hangat diperbincangkan, sangat seksi, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak begitu yang sudah terjadi. Kakak, terkait dengan kasus ini kan sangat menyita perhatian publik ketika kakak mempublikasikan. Saya pikir itu dengan dengan sangat sangat menarik begitu. Iya. Dan ya kita tahu juga beberapa waktu yang lalu ya Sumba juga mungkin sampai saat ini juga belum begitu pulih benar ya. Baik itu badai Seroja maupun El Nino. Betul. Ini menjadi masalah yang akut sebenarnya kemarin, karena terkait dengan masalah pangan itu gagal panen dan belalang juga. Kakak mungkin kakak bisa sebagai pemerhati sosial dan juga pegiat media gitu ya. Iya. Mungkin apa yang menjadi macam keresahannya kakak terkait kasus ini, sehingga kakak sangat konsen begitu untuk menulis atau berbicara tentang ini kasus Bulog ini. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam juga untuk para penonton pemirsa dari Humba Daily Life ini. Saya kira menarik sekali ada sebuah media anak-anak muda yang cukup intens untuk mengangkat berbagai macam isu-isu sosial yang ada di Kabupaten Sumba Timur khususnya. Nah, menarik memang terkait dengan masalah Bulog. Sebenarnya saya mencoba melihat atau mendapatkan informasi itu lewat media. Lewat media, ada beberapa media online yang coba mempublikasikan itu sekitar tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Mei kemarin terkait dengan masalah itu. Lalu tetapi di sisi lain bahwa ini sudah sampai pada proses penanganan gitu. Tetapi saya lihat juga di media-media sosial yang ada di Kabupaten Sumba Timur, ada beberapa yang sudah coba mengangkat itu, tetapi memang karena dalam situasi tahun politik, nah dalam tahun politik sehingga memang masalah kasus Bulog ini tidak terlalu muncul di permukaan, karena yang lebih munculnya itu soal isu-isu politik pastinya, karena masih proses penjaringan calon dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan menarik tadi terkait bagaimana sih pandangan saya sebenarnya untuk melihat kasus ini, tetapi di sisi lain masyarakat belum pulih secara ekonomi, terutama dalam hal soal ketahanan pangan gitu. Nah, sebenarnya yang pertama saya kira berbicara terkait dengan keresahan gitu, berbicara terkait dengan keresahan saya mungkin ya sama juga dengan teman-teman yang lain, dan saya kira seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur pastinya terkait dengan soal perilaku oknum pejabat yang ada di Perum Bulog cabang Waingapu yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Karena walaupun memang kita tidak bisa berbicara soal materi
materi atau soal substansi hukum, karena ini sudah masuk juga ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Kalau informasi terakhir itu kan mulai dari tahap penyelidikan, sekarang sudah naik status itu ke tahap penyidikan. Artinya bahwa pengembangan kasus ini terus-menerus dilakukan dan diupayakan juga oleh para penegak hukum. Nah, yang menjadi titik poin dan juga saya kira kemarahan masyarakat ketika mendengar informasi ini, artinya pasti tidak dibayangkan sebelumnya. Kenapa tidak dibayangkan? Karena ini sebenarnya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini masalah isi perut masyarakat, berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Kan ini soal isi perut, soal makan gitu. Lalu di sisi lain, masyarakat sebenarnya cukup percaya terhadap Bulog karena dianggap ya Bulog ini hadir sebagai representasi pemerintah, representasi negara untuk menjaga soal kestabilan harga pangan yang ada di masyarakat, yang ada di pasar gitu. Tetapi ya informasi kemarin ketika bahwa itu ada skandal, ada operandi di dalam tubuh Bulog itu, ya saya kira masyarakat cukup marah. Kenapa masyarakat marah? Saya coba rangkup beberapa poin penting pastinya, karena saya juga penggiat media sosial gitu untuk membangun jejaring. Saya coba rangkum dari beberapa media terkait dengan polemik yang ada di dalam kasus Bulog itu sendiri. Artinya bahwa ini adalah sebuah konspirasi yang mengerikan gitu. Masyarakat Sumba Timur ataupun mereka ini melakukan sebuah kejahatan dalam situasi masyarakat Sumba Timur mengalami yang namanya rawan pangan. Beberapa kejadian bencana yang dialami oleh masyarakat, mulai dari Seroja, lalu hama belalang yang hampir merata di semua wilayah di Kabupaten Sumba Timur, akhirnya masyarakat harus gagal panen gitu. Ketika berbicara soal gagal panen, maka itu kita berbicara soal ketahanan pangan ataupun stok pangan masyarakat di dalam rumah tangga pasti menipis. Ya kan gitu sebenarnya. Lalu dihadapkan lagi dengan El Nino, kekeringan yang cukup panjang gitu. Sehingga ya soal ketahanan pangan, soal ketahanan ekonomi itu masyarakat sangat merasakan itu. Lalu dihadapkan dengan kelangkaan beras. Kelangkaan beras, harga beras yang biasanya sebenarnya masyarakat mengakses ya 9.000 sampai 10.000 per kilogram, akhirnya sampai 17 atau 18.000. Nah ini saya kira mengerikan juga apa sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain ada perilaku oknum yang melakukan kejahatan soal korupsi itu. Itu sih kalau menurut saya. Kita tahu sendiri bahwa di tengah kesulitan itu ada yang mengambil untung ya, atau menari di atas penderitaan. Menari di atas penderitaan masyarakat atau orang lain gitu. Ya, saya pikir ya ini apa ya, menjadi kemarahan publik gitu ya. Ya. Oke kakak, selanjutnya kakak di sini yang menjadi, karena sekarang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, apa yang menjadi harapan dari kakak sendiri pada penegak hukum untuk kasus ini yang sekarang sudah ditangani? Ya, yang pertama saya kira tentu kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membongkar dan mengembangkan kasus ini. Saya kira itu sebuah progres yang luar biasa. Dan ternyata sebenarnya bahwa proses penyelidikan itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, walaupun mungkin banyak masyarakat yang mungkin baru tahu dalam 1-2 hari ini gitu.
Tentu itu kita memberikan apresiasi. Saya kira dukungan moral terhadap penegak hukum itu menjadi penting. Nah, karena ini sudah ditangani oleh penegak hukum, ya kita berharap itu segera ditangani secara objektif, dan saya kira itu harus dibongkar gitu, dibuka secara terang benderang supaya masyarakat juga puas terkait dengan penanganan kasus pastinya. Nah, yang berikut, saya kira bahwa berbicara terkait dengan skandal mafia operandi soal di Bulog, biarkanlah itu aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya sesuai yang diberikan oleh negara. Nah, bagaimana positioningnya kita sebagai masyarakat? Bagaimana positioningnya kita sebagai masyarakat yang mungkin mengalami terkait dengan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh para oknum ini. Yang pertama ya pastinya ya kita harus turut mengawasi. Kita turut mengawasi, memberikan dukungan, dan tentu kita memberikan harus atensi yang continue untuk melihat soal perkembangan kasus, dan pasti kita harus mengawal bersama kasus ini sehingga betul-betul semuanya terbongkar dan dibuka secara terang benderang gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin kakak terakhir closing statement kakak. Ya. Mungkin yang awalnya itu ya bagaimana masyarakat menyikapi ini tadi kakak, menyikapi ini tadi terkait dengan kasus ini tadi, Bulog ini tadi, mungkin juga menjadi ini juga apa, himbauan atau pesan kepada masyarakat kakak sekaligus. Oke, kalau saya kebetulan mengikuti perkembangan kasus ini lewat media, lalu juga saya membantu membagikan informasi-informasi tentu dari media-media yang berkompeten terkait dengan informasi ini. Ya, ya kita sebenarnya berharap di mana masyarakat itu terus mengawal kasus pastinya. Yang berikut, kalau saya lihat di media sosial, di media sosial itu saya kira komentar negatif masyarakat itu banyak juga yang berkomentar negatif. Saya kira ini mungkin bagian dari akumulasi kemarahan, bagian dari keresahan masyarakat, karena itu tadi sebuah lembaga yang harusnya membantu untuk mengurus perut masyarakat, membantu perekonomian masyarakat, tapi justru hak-hak masyarakat itu dikorupsi gitu. Dan ya kita berharap saja sebenarnya bahwa ya kita memberikan sepenuhnya itu kepada penegak hukum, lalu masyarakat itu harus tetap mengawal. Dan saya kira peran media untuk terus memberikan informasi terkait dengan perkembangan kasus itu saya kira menjadi penting. Artinya supaya masyarakat juga bisa mengikuti dengan baik gitu. Dan saya kira organisasi kemanusiaan di Sumba ini cukup banyak. Ya, kita berharap sebenarnya responsif dan sikap-sikap mereka sebagai pejuang kemanusiaan bisa turut mengambil bagian juga untuk mendukung para penegakan hukum sebenarnya. Tetapi bukan berbicara soal materi kasus, tetapi dukungan moral dan juga bagaimana kita menyatakan sikap itu menjadi penting gitu. Kakak, saya pikir kita sama-sama mengawal, kita juga dari posisi media, karena ini masalah kemanusiaan ya. Saya pikir sangat-sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup masyarakat. Karena di sisi lain begini,
ini kita berbicara soal ketahanan pangan, begitu banyak soal program-program ketahanan pangan yang diberikan oleh pemerintah, soal program pencegahan stunting, tetapi kan pemerintah yang berupaya untuk melakukan itu, tetapi di sisi lain para oknum ini yang harus korupsi, kan akhirnya kasihan masyarakat. Jadi korban berlapis lagi kan, itu sih gitu. Oke, kakak terima kasih banyak kakak buat terima kasih banyak juga untuk waktunya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di konten-konten berikutnya. Selamat malam.